Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan di hari ketiga tahun 2022 hari ini. Kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah-Mu bagi kami. Sampai hari ini pemeliharaan Tuhan sungguh kami rasakan. Terima kasih atas kasih-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami sungguh percaya bahwa melalui firman-Mu kami dikuatkan, bahkan melalui firman-Mu dapat menerangi jalan kami untuk kami melangkah di awal tahun ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu sukacita dan harapan di awal tahun. Roma 13 ayat 12 mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi pada tahun yang baru ini tidak ada orang yang tahu. Walaupun begitu, orang Kristen percaya bahwa Tuhan sudah mengatur segala sesuatu dari mulanya. Tuhan yang Maha Tahu bisa melihat apa yang akan terjadi dan mampu melakukan apa yang perlu untuk memenuhi rencananya. Dengan demikian, walaupun manusia bebas menjalani hidupnya, pada akhirnya Tuhanlah yang menentukan agar segala sesuatu terbentuk sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Saudara, jika Tuhan mempunyai rencana, itu pasti terjadi. Jika tidak demikian, Tuhan bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini jika dipikirkan dalam-dalam bisa membuat kita khawatir. Tuhan yang Maha Kuasa tentunya tidak dapat kita tentang. Apa yang dikehendakinya? Apakah itu adalah sesuatu yang kita sukai? Kapan itu akan terjadi? Itu adalah beberapa pertanyaan yang mungkin ada pada saat kita memasuki tahun baru ini. Saudara, sebagai manusia kita tahu bahwa apa yang tidak bisa kita pastikan seringkali mendatangkan kegalauan. Berbagai contoh dalam Alkitab menunjukkan adanya orang-orang seperti Abraham dan Simson yang tidak sabar menunggu tindakan dan bimbingan Tuhan. Mereka kemudian melupakan Tuhan dan mengambil keputusan yang salah. Perbuatan seperti itu seringkali berakhir dengan hal yang menyedihkan. Tetapi di antara kekacauan yang dibuat manusia, Tuhan tetap meneruskan apa yang sudah direncanakannya. Malahan seringkali Tuhan memakai apa yang dilakukan atau dialami manusia, baik itu yang nampaknya bagus ataupun kurang bagus, untuk mencapai apa yang sudah ditetapkannya. Saudara, sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk selalu bekerja untuk memuliakan Tuhan. Sebagai umat percaya, kita tidak boleh mempunyai sikap fatalis yang berserah kepada nasib. Tetapi dalam kenyataannya banyak orang Kristen yang secara keliru menganggap bahwa segala yang kita lihat atau alami pada saat tertentu seperti untung atau rugi, sakit atau sehat, berhasil atau gagal sudah ditentukan Tuhan. Dengan demikian, peranan manusia sebagai ciptaan Tuhan menjadi kabur untuk tidak dikatakan musnah. Padahal saudara, apa yang dikerjakan setiap manusia di dunia ini merupakan bagian dari rencana besar dari Tuhan. Saudara, manusia diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya. Karena itu kita tidak boleh bersikap pasrah saja dalam hidup ini. Bagaimana manusia bisa memuliakan Tuhan dengan tidak berbuat apa-apa atau dengan bekerja asal-asalan saja? Itu mustahil. Sebagian orang mungkin berdalih bahwa Tuhan yang dibalik segala masalah dan kegagalan yang dialami manusia. Tetapi saudara, bagaimana Tuhan ingin dimuliakan manusia jika Ia membuat manusia melakukan sesuatu yang tidak memuliakannya? Itu juga mustahil. Manusia diciptakan menurut gambar Allah sebagai makhluk yang bisa bertanggung jawab atas segala tindakannya. Dengan demikian manusia harus bisa mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, merencanakan masa depan, dan berjuang untuk mencapai keberhasilan demi kemuliaan bagi Tuhan.
Kita juga harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Saudara, pagi ini ayat di atas mengatakan bahwa dalam hidup kita seharusnya kita bisa bersuka cita dalam pengharapan bahwa Tuhan akan menerima usaha kita untuk memuliakan namanya. Kita juga harus bisa bersabar dalam kesulitan. Sekiranya apa yang kita kerjakan belum membawa hasil yang kita harapkan, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan menghendaki kita untuk tetap berjuang sambil bertekun dalam doa untuk mencari kehendak dan bimbingannya. Biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui hidup kita di tahun yang baru ini. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah menguatkan kami. Dan biarlah kami tetap bersuka cita dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan, di dalam menjalani tahun yang baru ini. Hari ini Tuhan kami akan beraktivitas, kami serahkan apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan kepadamu ya Tuhan. Bimbing dan pimpin kami Tuhan, sehingga jalan-jalan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.